lakukan sebanyak mungkin, karena setiap kali pertemuan Anda dengan orang itu adalah proses pembelajaran yang Anda alami. Ya sama seperti jam terbang lah. Jam terbang Anda untuk ketemu orang ini berapa? Orang dikatakan sudah expert atau ahli kalau udah 10.000 jam terbang. Kalau Anda udah ngomong sama orang lain 10.000 jam untuk nawarin produk Anda atau produk properti atau produk keahlian Anda ini, ya boleh dibilang Anda nanti akan expert sendiri gitu loh. Nah, ini akan saya buka dengan yang pertama, jualan properti itu mudah. Menurut teman-teman, kira-kira jualan properti itu susah atau mudah sih sebenarnya? Susah atau mudah kira-kira teman-teman? Jualan properti itu susah atau mudah sih sebenarnya? Mudah ya. Ya, jadi gini teman-teman, ini adalah sebuah mindset ya. Kenapa saya taruh di depan jualan properti itu sebenarnya mudah, tapi banyak orang yang mengalami kegagalan dalam jualan properti karena memang belum tahu yang mudah itu seperti apa gitu loh. Ya. Kita buka open mindset ya. Jadi ya, jualan properti itu mudah kalau yang pertama adalah penjualnya dipercaya teman-teman. Artinya apa? Profil penjualnya baik itu developernya maupun diri Anda sendiri ya, terutama di sini saya ngomongnya tentang marketing atau salesman. Jadi saya ngomong bagaimana Anda bisa dipercaya oleh konsumen gitu maksud saya ya. Jadi di sini kita akan banyak bicara teman-teman terkait dengan bagaimana membangun supaya kita bisa dipercaya gitu loh. Membangun diri kita supaya kita bisa dipercaya. Itu nanti akan saya bahas di materi ini ya. Nantinya juga akan saya kasih sesi tanya jawab ya di akhir sesi nanti. Teman-teman bisa tanya jawab di situ. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya jualan properti itu mudah kalau tahu rumusnya ini rumusnya ya, ini rumus sebenarnya kelihatan sederhana. Wah, kalau kayak gitu saya juga sudah tahu Pak Nuri kalau cuma kayak gitu, tapi kita gagal memahami lebih dalam gitu loh. Maksud saya di kesempatan ini saya ingin ngajak teman-teman memahami lebih dalam penjualnya dipercaya itu seperti apa ya, gitu. Terus prospeknya tepat itu seperti apa dan caranya benar itu kayak gimana gitu loh ya. Jadi kesempatan ini saya kepingin ajak teman-teman untuk memahami fundamentalnya ya, memahami fundamentalnya terlebih dahulu, bahwa kita harus merubah mindset kita sebagai seorang marketer itu supaya berhasil. Bagaimana kita menjadi seorang marketing atau salesman properti yang berhasil. Maka yang perlu diubah adalah fundamentalnya. Karena fundamental ini salah teman-teman, maka kebelakangnya juga akan salah ya. Oke. Ini pertanyaan juga, apakah Anda mau menjual? Ya, banyak sekali ya. Kenapa saya menulis pertanyaan seperti ini gitu? Ya, iseng banget sih kita orang kita salesman kok masih ditanyain apakah Anda mau menjual gitu kan? Tapi realitanya teman-teman semuanya, realitanya banyak sekali tim kita ya, tim penjualan kita nyata-nyatanya mereka memang tidak mau gitu loh. Ya, banyak faktornya ya, mulai dia memang tidak suka pekerjaan salesman, hanya terpaksa masuk di tim ini, itu tim penjualan. Ada juga yang itu posisinya adalah mereka takut dianggap penjual, mereka mungkin secara tidak sadar tidak menyukai pekerjaan salesman ya. Ini kan sangat bertolak belakang ketika Anda terjun sebagai profesi soal salesman properti atau marketer atau penjual atau agent properti dan lain sebagainya. Tetapi ada salah satu faktor bahwa Anda sadar Anda itu tidak menyenangi pekerjaan ini gitu loh. Ya. Karena nyata-nyatanya banyak dari kita ya. Banyak dari kita itu tidak menyukai pekerjaan salesman. Sekarang saya coba tanya ke teman-teman. Kira-kira nih ya, Anda suka nggak ditelepon sama telemarketing? Ya, tiba-tiba telepon, halo, betul dengan Pak Nuri Hendra, mohon maaf Pak, minta waktunya sebentar, kami mau. Secara bawah sadar, banyak sekali dari kita mendapatkan telepon dari
mendapatkan call dari marketing atau telemarketing, mendapatkan kunjungan oleh salesman, apapun produknya, itu bawah sadar kita. Sebenarnya kita, kebanyakan dari kita nggak suka gitu loh. Ya. Mau diakui atau tidak, teman-teman, kalau saya kembalikan pertanyaan ini ke Anda, apakah Anda suka didatangin salesman? Apakah Anda suka didatengin, ditelepon sama telemarketing? Apakah Anda suka dipaksa-paksa untuk beli gitu? Ya. Saya yakin 80% Anda merasa tidak nyaman di sini. Gitu. Ya. Dan ini kan apa ya? Sangat kontradiktif dengan pekerjaan kita gitu loh. Ya, kita sendiri secara realnya ketika saya mengajukan pertanyaan ke teman-teman tadi, bahwa apakah Anda suka ditelepon salesman? Anda suka didatangin? 80% di sini menjawab tidak suka. Iya, ya. Saya juga mengetahui itu dan saya sangat sadar betul tentang itu. Oleh karena itu, teman-teman, saya kepingin membuka teman-teman di sini semuanya supaya mindset seperti itu hilang gitu loh. Ya. Anda sebagai salesman, kalau diri Anda sendiri nggak suka didatengin salesman, maka secara bawah sadar Anda pun tidak akan suka untuk datengin orang. Anda pun secara bawah sadar tidak akan suka untuk nelpon menawarkan orang. Ini kenapa terjadi? Ya karena memang teman-teman semuanya, mindset yang salah kita letakkan di dalam profesi ini, itu masalahnya gitu loh. Kalau Anda bermindset di profesi ini, Anda harus menjual sesuatu, Anda harus closing sesuatu, Anda harus berjualan rumah, Anda harus menjual sesuatu kayak gitu, maka ini adalah sebuah mindset yang memang harus kita rubah. Ya, bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka gitu loh sebenarnya. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka kalau ada salesman datang ke kita melakukan hal yang sama. Ya, jadi mudah-mudahan Anda nangkep maksudnya, ya. Tapi yang jelas kalau kita nanti bisa merubah buahnya, kita butuh berinteraksi lebih banyak. Ya, mungkin di Zoom ini saya tidak bisa menatap langsung wajah teman-teman yang ada di sini. Saya nggak bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman. Artinya apa? Saya tidak bisa secara maksimal membantu teman-teman membongkar itu semuanya. Ya karena saya berbicara hanya satu arah. Ya. Tetapi ya di kesempatan-kesempatan lain yang mungkin nanti kita bisa dipertemukan, seperti di workshop misalnya, kita akan bongkar itu semua, teman-teman. Ya. Karena apa? Kalau Anda sendiri sebenarnya menolak apa aktivitas orang lain melakukan kepada Anda, bagaimana Anda bisa melakukan ke orang lain dengan nyaman? Itu pertanyaan saya. Ya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, nanti begitu hal-hal kunci ini kita bongkar satu, maka Anda dengan percaya diri akan menyebut diri Anda salesman. Maka Anda akan dengan percaya diri bahwa pekerjaan Anda menyenangkan. Maka Anda dengan percaya diri bahwa pekerjaan Anda sebagai salesman properti ini dibutuhkan dan ditunggu orang lain untuk Anda datang. Nah, mindset ini yang harus kita bentuk. Ya. Dan mindset yang luar biasa inilah yang nantinya akan merubah semua cara kerja teman-teman. Yang akan merubah semua pencapaian yang akan teman-teman capai nantinya. Ya. Ini fundamental, ya, sederhana sekali sebenarnya, tapi sangat fundamental, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ya, ini sangat fundamental banget, gitu. Oke, kita next, ya. Ya, kita ngomong tentang 20% sama 80%. Ya, jadi di sini teman-teman saya men-sharing ke teman-teman adalah conscious mind, pikiran sadar itu hanya berpengaruh 20% terhadap hasil atau kesuksesan seseorang. Ya, maka dari itu ada sebuah subconscious mind, ya, bawah sadar, ya, bukan tidak sadar, ya, yang atas pikiran sadar, yang bawah tidak sadar, enggak. Kalau tidak sadar itu namanya pingsan. Ya, ini subconscious mind. Ya, subconscious mind itu adalah di bawah sadar. Ternyata potensi di bawah sadar ini 80% mempengaruhi banyak hal yang tanpa di luar. Ya, seperti tadi, kalau Anda sendiri
tidak suka dengan salesman, ya, dan Anda belum menemukan sesuatu dari pekerjaan salesman ini yang membuat diri Anda bangga, yang membuat diri Anda percaya diri, yang membuat diri Anda merasa powerful, maka jangan harapkan hasilnya akan bagus, karena 80% memang ada di dalam, teman-teman, ya. Tetapi begitu teman-teman bisa merubah apa yang ada di dalam bawah sadar ini, gitu, ya, maka akan merubah segalanya. Hasil, ya. Karena apa, teman-teman? Tadi saya bilang jualan properti itu mudah. Kalau yang pertama apa? Penjualnya dipercaya. Penjualnya dipercaya oleh siapa? Oleh calon pembeli. Nah, bayangkan bagaimana Anda bisa membuat calon pembeli ini bisa percaya, ya, sedangkan Anda tidak percaya diri, gitu maksud saya. Sedangkan Anda juga tidak percaya terhadap diri Anda sendiri. Anda tidak percaya dengan pekerjaan salesman, Anda tidak bangga dengan pekerjaan salesman, Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa membuat orang lain percaya kepada penjualnya? Dalam hal ini Anda, gitu. Padahal jualan properti itu mudah. Tadi syarat yang pertama adalah penjualnya dipercaya. Ya, ini akan kita bongkar semua, teman-teman, nantinya, ya. Cuman saya kasih clue lah, maksudnya, ya, kalau Anda bisa merubah di sini, jangankan ngomong hasil, aura Anda aja bisa berbeda. Aura ketemu orang itu Anda akan bisa berbeda. Begitu Anda bisa berhasil merubah atau mengkondisikan 80% ini dengan baik, ya. Ya, karena memang nggak salah, gitu loh. Kita dapat kita itu tidak percaya diri, kita itu tidak pede, ya, tidak bangga, malu, merasa tidak bisa dan segala macam. Ini adalah beberapa mitos negatif profesi tentang salesman, teman-teman, ya. Yang pertama adalah marketing atau salesman adalah profesi murahan, ya. Ngelamar kerja di mana-mana nggak keterima, akhirnya jangan lamar jadi marketing. Nah, ada yang gitu nggak dulu, ya? Jujur saya gitu, ya. Jujur saya pertama kali juga gitu, karena udah nggak keterima kerja. Ya keterima gimana, jasa aja nggak punya kan, mau kerja kan juga susah kan, gitu, ya. Jadi ya udah jadi marketing aja, mudah, ya. Bayangin kalau teman-teman tahu, kalau lihat surat kabar gitu, ya, kalau di Surabaya itu banyak, kalau udah setiap hari Sabtu, Pak, korannya laris, Pak. Kenapa? Karena halamannya isinya lowongan kerja semua, ya. Dan paling banyak lowongan kerja itu memang apa? Ya marketing, meskipun bahasanya financial consultant, business consultant, property consultant, account officer, account relationship, dan segala macamnya itu banyak ternyata marketing. Nah, bayangkan bagaimana bisa, ya, ketika lowongan pekerjaan terbanyak ini adalah hal-hal yang tidak kita suka, gitu loh, ya. Bahkan ini sebenarnya menunjukkan, teman-teman, bahwa kebutuhan tenaga kerja di divisi marketing itu tinggi. Kenapa? Karena memang perusahaan butuh. Ya kalau nggak ada marketing, nggak ada salesman, bagaimana bisnis itu bisa jalan, kan, gitu, ya. Terus ada pendapat lagi, tidak semua orang mempunyai kemampuan menjual. Ya, ini adalah mitos-mitos. Ya, saya katakan mitos itu karena nggak benar. Ya, mitos udah mitos negatif lagi, ya. Jadi hal yang nggak benar, yang negatif, teman-teman. Ya, banyak sekali orang, saya nggak bisa jualan dan semuanya. Ya, saya bilang ke teman-teman semuanya di sini, ya, Bapak Ibu sekalian, kemampuan menjual itu sudah kita miliki sejak bayi, bahkan, ya. Benar kan? Sejak bayi. Bagaimana bisa seorang bayi itu bisa hidup? Dia nggak bisa ngapa-ngapain kok. Maka yang dilakukan adalah dia melakukan aktivitas-aktivitas penjualan, ya. Nangis, apa namanya, ya kan? Kan membuat keramaian, membuat attention, dia nangis gitu. Nah, terus dikasih susu kok diem, oh ya udah, berarti kalau nangis gitu minta susu misalkan, ya. Ini adalah aktivitas marketingnya sudah Anda secara naluri itu Anda punya, teman-teman semuanya, ya. Bagaimana anak usia 3-4 tahun kalau ngerayu orang tuanya supaya dibeliin permen, ya, beliin apa, kadang juga ya nanti aku belajar dan lain sebagainya, itu semua adalah marketing, yang mana Anda bisa mendapatkan sesuatu dari aktivitas yang Anda lakukan di situ, ya.
Salesman kan itu melakukan sesuatu aktivitas sehingga goals-nya untuk menjual sesuatu atau mendapatkan income atau mendapatkan barang atau mendapatkan apapun itu bisa tercapai. Ya, ini adalah beberapa mitos-mitosnya. Dan ada ngomong bahwa yang pintar bicara, ya, yang pandai bicara itu cocok ya di marketing, yang nggak bisa nggak ya. Ada sebuah kisah nyata sebenarnya, teman-teman bisa lihat filmnya, judulnya Billy Porter, ya, seorang salesman produk, banyak produk lah ya, banyak produk ya. Kebetulan dia mempunyai keterbelakangan, sedikit keterbelakangan mental, fisik, ya, cara jalannya juga nggak sempurna. Ternyata dia bisa menjadi seorang the best marketing atau the best sales, teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu hanya mitos sebenarnya, dan itu, tapi kalau Anda nggak bisa bongkar itu, ada terpendam, ya, benar-benar ada banyak ya mempunyai teknik skill artinya hard skill, ya, seperti pengetahuan tentang properti, pengetahuan tentang bagaimana menghitung spek, menjelaskan spek dan lain sebagainya. Banyak orang ya berhasil mempunyai kecanggihan dalam hard skillnya atau tekniknya. Dia punya teknik yang bagus, dia punya teknik yang luar biasa, ya, teknik presentasinya bagus, tapi nggak bisa jualan. Ada, jangan salah, ya, ada teknik presentasinya ini sudah bagus, tapi dia nggak berhasil melakukan penjualan. Kenapa? Karena ada soft skill atau mindset yang belum terbongkar. Ini banyak sekali. Saya 12 tahun di dunia marketing dan mimpin tim marketing. Ya, jadi sudah banyak penyakitnya ya, cuman di sini. Penyakitnya itu di mental, penyakitnya itu mindset. Ya, teman-teman semuanya. Nanti akan saya detailin lebih lagi ya. Kenapa mindset itu penting, coba kita bongkar. Ada dua tipikal orang ya. Ada orang yang lihat hasil dulu baru percaya. Resultnya lihat dulu baru dia believe. Jadi kalau ada sesuatu apapun ya gitu, misalkan marketing misalkan, ya, ada produk baru itu harga sekian, wah kok mahal ya produknya, ya, dia belum udah ada defense di situ gitu. Banyak sekali tim kita itu defense-nya di awal, dan ini penyakit. Ya memang kebanyakan memang defense blockingnya itu di awal-awal. Tapi kalau itu sudah kebongkar maka jalan cepat. Ya, saya menangani banyak tim ya. Penyakitnya teman-teman yang nggak bisa jualan rata-rata di blockingnya terlalu kuat. Ya. Jadi belum melakukan sesuatu dia punya persepsi negatif sendiri dulu gitu loh. Dan ini kalau tidak dibongkar, ya, kalau nggak dibongkar ini ya nggak akan jalan. Ya, seberapapun fisiknya bagus, ya, seberapapun cara komunikasinya sebenarnya bagus, teknik komunikasinya, pemilihan kata-kata, cara ngobrol sama orang, sikap cara dia bahasa tubuh juga bagus. Tetapi begitu mental ini belum, ya, belum terbuka, ya nggak bisa jalan. Ada, saya punya tim dulu, ya, dia bekas seorang pengusaha gitu, cuman karena lagi bisnis jatuh, dia masuk jadi sales, tetapi dia belum bisa membongkar apa mindset dia bahwa dia itu mengusaha cuman tipikal bossy gitu ya. Artinya ketika harus turun ke bawah dia belum bisa bongkar itu. Ya, padahal entrepreneur yang bagus ya ketika di bawah dia juga harus bisa fight kan gitu sebenarnya. Ya, tetapi karena itu dia merasa melakukan sesuatu yang dulu ini saya perintahkan ke orang lain, dulu ini saya suruhkan ke salesman saya. Ya nggak akan bisa nih jualan sebelum dibongkar. Akhirnya begitu kita konseling, saya bongkar di situ. Kenapa? Ya udah kita kasih ya coaching lah, maksudnya adalah kita gali apa kendalanya, kenapa kok seperti ini, kenapa melakukan seperti ini, kenapa tidak mau melakukan seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya ketemulah suatu sebab bahwa itu tadi ada sebuah perasaan bahwa ketika dia turun ke bawah, yang dulu pekerjaan itu dia suruh ke orang lain, itu orang lain. Ya, akhirnya dengan sederhana banget bongkarnya sebenarnya. Saya bilang sama dia, pengusaha yang bagus, ya, pengusaha yang tahu betul tentang bisnisnya, justru adalah pengusaha yang bisa melakukan pekerjaan di level terbawah. Saya bilang gitu.
ya. Dari situ dia mulai terbuka. Akhirnya saya bilang, kalau kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bawah, maka ketika jadi owner, ketika jadi pengusaha, Anda nggak akan ditipu sama bawahan. Anda akan mengetahui dengan betul kalau terjadi masalah. Akhirnya dari situ ketika kebongkar, akhirnya dia muncul sebuah semangat baru bahwa saya harus bisa ketemu dengan calon konsumen perusahaan saya nanti di level yang paling bawah, apa? Salesman. Nah, artinya dia akhirnya mau melakukan presentasi, mau menelpon seseorang, ada kesombongan gitu loh. Kadang mau nelpon ini biasanya dia yang dibutuhin. Kenapa sekarang saya nelpon? Nah, itu kalau nggak dibongkar teman-teman, dia akan jadi penyakit. Ya, siapapun, coba cek tim Anda. Ketika tim Anda nggak bergerak, jangan-jangan ada sesuatu di sini yang belum bisa dia bongkar. Ya, ada, itu pasti. Kalau dia belum bergerak, berarti ada sesuatu. Ada yang bekasnya manajer, terus baru turun ke bawah, untuk melakukan salesman lagi. Udah, itu beda. Kenapa? Dia sudah diracuni, mohon maaf, diracuni inputan data. Dulu dia pernah menjadi manajer. Ya. Ketika dia menjadi manajer, maka biasanya pekerjaan saya delegasikan. Biasanya saya diedifikasi atau istilahnya ada sebuah posisi yang kita bisa jualan karena posisi itu. Ya, dari sini kalau ini tidak dibongkar, kalau ini tidak segera diperbaiki, maka ketika dia menjadi marketing akan susah banget. Nggak jalan itu, disuruh telepon nggak jalan, gila nggak? Udah dikasih data, telepon nggak jalan. Kenapa? Belum terbongkar tadi. Oke. Jadi banyak orang yang nunggu hasil dulu baru percaya, ya. Tetapi orang yang di atas rata-rata mereka percaya dulu baru bisa berhasil. Kenapa demikian? Karena diawali dengan percaya dulu, yakin dulu, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi apapun yang Anda pikirkan, baik Anda berpikir Anda bisa maupun Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa, itu semuanya benar, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya di sini real estate marketing atau salesman, kalau Anda berpikir bahwa oh produk saya susah dijual, ya sudah, Anda benar, produk Anda susah dijual. Kalau Anda berpikir bahwa Pak ini kemahalan produk kita, jadi susah jualannya, ya Anda akan seperti itu, benar. Jadi nggak ada yang salah dengan apa yang Anda pikirkan. Termasuk ketika Anda merasa, Pak saya belum siap, nanti deh kalau saya sudah punya kendaraan lagi, misalkan saya mau aktif jualan, ya. Kalau punya ini lagi saya mau jualan. Enggak, teman-teman, itu semuanya reason. Saya pernah ngalamin, ya. Dulu saya pernah merasa seperti itu. Nanti deh kalau saya udah ada mobil, saya mau presentasi ke sini, nawarin ini, marahin ini, bisnis ke sini. Enggak ada hubungannya itu mobil sama kemampuan kita. Enggak ada hubungannya. Ya, memang mobil mendukung pekerjaan Anda, yes, ya. Mendukung penampilan Anda, iya, saya akui, ya. Mendukung penampilan Anda, menjaga Anda tetap rapi, kan beda tuh, datang pakai mobil sama datang pakai motor, kucel-kucel kayak gitu kan pasti beda, teman-teman, ya. Dan sekarang mobil atau lu nggak perlu juga Anda punya gitu loh. Anda tinggal calling aja, driver Anda juga akan jemput gitu kan, driver Grab maksudnya bisa jemput gitu. Artinya apa? Nggak ada sama sekali itu berpengaruh dengan mental, kondisi kepercayaan diri Anda, nggak ada sama sekali. Itu tergantung persepsi Anda. Kalau Anda merasa bahwa Anda seperti itu membuat Anda tidak percaya diri, ya Anda benar. Tetapi dengan kondisi apapun kondisi Anda, tetapi Anda tetap bisa mengkondisikan itu menjadi sebuah kepercayaan diri yang tinggi, nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah, teman-teman, ya. Ini sekilas juga, ya. Nanti mungkin kita akan banyak di sesi tanya jawab lah, ya, mungkin, ya. Saya mau cerita di sini, teman-teman, ya. 80% penjualan terjadi kemana kemampuan soft skill, ya. Bayangin, hanya 11%, ya, hanya 11% teknik mempengaruhi, ya. Anda pinter presentasi,
itu 11%. Anda pintar ngomong di depan umum, itu 11%. Ya. Anda apalagi paham produk knowledge, itu hanya masuk di 11%. Anda paham tentang bangunan properti, sekali lagi, itu hanya masuk di 11%. Soft skill-nya 89% itu ada di soft skill. Ya. Beberapa soft skill antara lain ya adalah soft skill itu banyak ya. Salah satunya yang pertama lah yang untuk dibutuhin di dunia salesman satunya adalah building rapport atau membangun hubungan. Ya. Kalau cara ngomong ini teknik, tetapi kemampuan membangun hubungan, tidak semua orang pintar ngomong bisa bangun hubungan. Nah, ingat-ingat, tidak semua orang yang pandai secara teknik bicaranya, public speakingnya bagus, belum tentu bisa bangun hubungan. Karena membangun hubungan ini adalah sebuah teknik lain. Ini masuk di soft skill. Ya. Bagaimana membuat orang merasa nyaman berkomunikasi dengan Anda, ini soft skill. Bagaimana orang bisa percaya sama Anda, ini masuk ke soft skill. Bagaimana apalagi ya, itu salah satu contoh soft skill, teman-teman. Ya, leadership itu soft skill. Ya, leadership itu soft skill. Ya, Anda memiliki bagaimana Anda berempati dengan orang lain, itu soft skill. Karena sekali lagi banyak orang yang punya teknik bagus tapi attitude-nya kurang, maka penjualannya kurang. Itu saya ngalamin, ada banyak di tim saya mulai dari dulu sampai sekarang. Begitu dia pinter teknik tetapi attitude-nya nggak dibangun, ya nggak bisa. Terus mindset-nya nggak dibongkar, wah berat. Udah. Kalau udah kayak gitu itu berat. Kenapa? Meskipun dia pintar ngomong, cara berpakaian bagus dan lain sebagainya, tetapi ada soft skill yang tidak dikuasai. Ya, nggak bisa. Di penjualan itu sangat natural. Ya, jadi ingat ya di poin pertama bahwa salah satu cara jualan properti dengan mudah itu adalah penjualnya dipercaya. Bagaimana membuat Anda dipercaya? Teknik building rapport ini adalah sebuah teknik membuat Anda dipercaya secara natural, teman-teman. Secara natural, ya, nggak dibuat-buat, nggak hanya sekedar flexing yang di upper media, enggak, tetapi secara natural yang Anda bangun. Dari mana? Dari Anda berinteraksi dengan calon konsumen, dari Anda berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi, baik itu telepon, ketemu, cara bersikap dan sebagainya, itu masuk di teknik soft skills itu. Dan itu ada tekniknya, ya. Bahkan ada kan, ya. Pasti Anda pernah ngerasain, Anda pernah ketemu sama seseorang, meskipun itu pertemuan pertama gitu. Sekali ketemu Anda merasa dekat. Anda merasa udah kayak, oh ya kayak ketemu lama ya. Oh ini orang ini menyenangkan. Anda akan ketemu dengan orang-orang seperti itu, ya. Nantinya juga akan kita ajarkan bagaimana Anda bisa membuat konsumen kita gitu itu bisa jatuh hati pada pertemuan pertama. Itu ada tekniknya. Salah satu tekniknya adalah building rapport tadi, membangun hubungan tadi, membangun kesamaan, dan itu ada step-stepnya ya. Kalau di workshop bisa detail karena memang ada prakteknya kayak gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu teman-teman, bahwa soft skill itu menentukan ya. Mindset, attitude itu ada di soft skill. Ya, sikap kita, sikap ya. Tahu sikap ya. Sikap itu bukan hanya penampilan dari luar, sikap itu juga dari dalam. Sikap bagaimana kita menghargai sebuah hubungan dengan orang lain, sikap bagaimana kita menghargai cara kita berbicara dengan orang lain, itu akan terpengaruh, teman-teman. Ya. Jadi bukan hanya sekedar fisik. Ya. Saya pernah juga aktif di dunia pemasaran langsung, direct selling ya. Saya pernah punya tim yang sikapnya belum benar, tapi kita perbaikin dari luar dulu. Ya, perbaikin dari luar tuh maksudnya, oke, kamu pakai hem ya. Kamu pakai sepatu kulit yang gilat, yang mengkilat gitu ya, yang rapi ya, pakai celana kain yang keren dan lain sebagainya. Kita kasih jas dan lain sebagainya. Tetapi ketika sikapnya belum dirubah, nggak bisa teman-teman, nggak bisa keluar tuh. Ya pakai jas itu kok kenapa ya, udah pakai jas tapi kok nggak
nggak keluar, percaya dirinya nggak pede gitu loh. Orang melihat ya itu pun nggak percaya gitu loh ya. Makanya teman-teman, salah satu ini parameter, ini contoh, saya pernah juga mengalami ya dulu sekitar 10 tahun yang lalu, 10 sampai 12 tahun yang lalu, ketika saya masih berawal-awal karir di bidang marketing ya, itu saya pernah ya, posisinya saya itu pernah gini, bagaimana orang bisa percaya sama kita gitu. Saya punya rumus sederhana. Apa yang kita lakukan? Saya lakukan adalah coba Anda ke cermin, ya ke kaca gitu, cermin, Anda lihat orang yang ada di cermin itu, kira-kira Anda kalau berbisnis dengan orang itu percaya nggak? Atau kalau Anda mau beli produk perumahan ke orang yang ada di cermin itu, percaya nggak? Saya pernah, saya melihat, iya. Kenapa ya? Saya sendiri aja nggak percaya sama diri saya sendiri waktu itu 10, 11, 12 tahun yang lalu. Ya, akhirnya dari situ mulai saya rubah. Apa yang perlu membuat kepercayaan diri itu banyak, teman-teman. Banyak faktor untuk membuat orang percaya diri itu, banyak faktor. Nanti kita kasih tekniknya satu persatu gitu loh. Ya, tetapi di sini akan saya buka sedikit. Intinya apa? Selalu input hal-hal yang positif. Ya. Input hal yang positif, input hal yang positif. Selalu seperti itu. Ini sederhana aja. Saya ke tim saya, kalau kamu sudah bilang ini tidak bisa dijual, maka seberapa besar effort untuk jualan, akan susah untuk ini menjual. Ketika sudah kena dimensi kita, wah kok harganya gini ya, kok mahal ya gitu. Kalau udah ada tim saya sudah ngomong gitu, yes, saya pastikan dia nggak jualan. Saya pastikan gitu loh. Kalau udah ada ngomong, ini kok susah Pak, kayak ini kayaknya kemahalan. Kalau ini sudah masuk dulu, maka kan sudah, saya pastiin dia nggak jualan. Ya, tetapi ada tim-tim yang sudah saya apa istilahnya, boleh dikatakan mentoring lah, boleh dikatakan coaching ya, atau istilahnya kalau di tim saya sendiri sih ya, saya sharing ya, sharing aja, sharing. Begitu itu masih ada, ya kita nggak akan bisa jualan. Tetapi begitu itu kita bongkar, tapi selesainya satu-satu nih. Kenapa? Karena setiap orang akan berbeda. Setiap orang itu akan berbeda permasalahannya yang membuat dia tidak bisa bergerak atau mindsetnya salah. Ya. Ketika dia sering, aduh susah. Tetapi kalau dia bilang, udah kita bisa berhasil memasukkan bahwa ini bisa dijual, maka kita akan cari cara ini bisa dijual. Contoh, ada sebuah produk ya. Saya dulu ikut developer punya produk yang harga rumahnya itu 200 juta ya, kurang lebih 20%, berarti 20% lebih mahal dari produk kompetitor dengan tipe yang sama. Bayangin. Kalau marketing nggak kuat gimana? Pak, paling mahal itu harga sebelah seperti ini segala macam. Tetapi saya tanamkan buat teman-teman, kalau kita disuruh jual dengan harga sekian, maka yang kita lakukan adalah apa? Mencari value apa yang membuat ini pantas dijual gitu loh. Jadi kalau nanti kita training lebih mendalam tentang soft skill ini teman-teman, maka teman-teman akan diajarkan bagaimana menghandling semua penolakan gitu loh. Misalkan kok mahal, udah kadang-kadang kita udah down dibilang mahal ya, padahal kita bisa mahal dibanding yang mana ya Bu, mohon maaf Bu, kalau yang punya kita memang mahal ini karena kita bahannya seperti ini, karena di lingkungan ini ada ini, karena akses masuk seperti ini misalkan. Kalau dibandingkan dengan produk lain sih ya bisa Ibu bandingkan sendiri misalkan gitu. Jadi ini adalah teknik-teknik bagaimana kita bisa mereduksi persepsi orang. Itu namanya persepsi, itu bisa kita angkat naik turun. Tapi kalau Anda sudah punya persepsi itu mahal, ketemu konsumen, maka Anda juga akan memberikan kepada konsumen itu produk Anda mahal. Karena Anda sendiri merasa produk Anda mahal. Tetapi kalau Anda merasa produk Anda bermanfaat, produk Anda banyak value-nya, maka Anda akan mencari daftar kelebihan produk Anda kenapa bisa dihargain itu. Itu loh maksud saya. Ya. Ini soft skill. Teknik ngomongnya teknik gitu loh. Cara komunikasinya adalah teknik, masuk teknik atau hard skill. Tetapi mentalnya ini teman-teman ya, mentalnya ini yang masuk apa?
soft skill, ya. Gitu. Ya, dari sini semoga teman-teman ada sedikit gambaran ya tentang apa sih soft skill, apa sih teknik. Ya, karena memang attitude sekali lagi. Ada orang yang attitude-nya nggak baik, tekniknya baik ya nggak bisa jualan. Tetapi ada yang tekniknya biasa-biasa aja, produk knowledge-nya biasa-biasa aja, tapi karena dia punya kemampuan kepercayaan diri, kemampuan untuk istilahnya membuat nyaman orang lain, mengerti kebutuhan orang lain, maka dia akan bisa mudah dengan mudah jualan. Ya, dengan mudah jualan. Oke. Oke, itu tadi yang soal tentang penjualnya ya kurang lebih ya. Tapi saya ngomong di sales people-nya ya di materi kali ini saya nggak ngomong tentang developernya, branding developernya, kredibilitas developer enggak. Saya ngomong ke sales people-nya. Kita ngomong ke diri kita sendiri. Artinya apa? Bahwa sebelumnya 80% penjualan terjadi karena soft skill. Kenapa soft skill? Karena untuk orang percaya itu percaya sama soft skill-nya. Nggak mungkin orang itu percaya dengan, wah ini kemampuan bicaranya hebat ya. Enggak, teman-teman. Ya, ada konsumen percaya itu nggak mungkin percaya, wow, percaya sama Anda gara-gara produknya. Wih ini produknya bagus terus percaya sama Anda. Enggak. Yang terjadi, yang bisa terjadi adalah meskipun produk ini kurang bagus misalkan, tidak terlalu bagus, tetapi begitu calon konsumen percaya dengan Anda, ini masih bisa terjadi penjualan loh, jangan salah. Ya, menarik ya. Dan ini nanti kita akan pelajari lebih dalam. Tapi di sini ya karena keterbatasan interaksi ini aja sebenarnya saya nggak bisa bahas banyak. Tapi yang jelas nanti kalau ada tanya jawab boleh ditanyain teman-teman semua ya. Yang kedua adalah tadi jualan properti itu mudah. Salah satunya adalah karena memang prospek yang tepat ya. Ya namanya prospek yang tepat. Ya kalau prospek nggak tepat, ya nggak bakalan kita bisa jualan, bener nggak? Ya kita punya nih harga produk 1 atau 2 miliar gitu. Terus kita jualan sama orang yang penghasilannya hanya 1 juta per bulan misalkan, yang nggak match kan gitu. Maksud saya, ya, ini adalah kegagalan kita dalam menemukan prospek yang tepat. Banyak sekali kita ngomong, Pak, prospek yang masuk semuanya nggak jadi beli gitu loh ya, sudah relokasi tapi nggak jadi beli, pusing nggak kayak gitu ya, pusing pastinya seperti orang itu pegang kepala gitu ya, pusing. Kenapa? Karena kita gagal menemukan prospek yang tepat. Prospek yang tepat itu siapa ya? Prospek yang tepat teman-teman ya, tapi saya ngomong ini dulu. Kenapa kita gagal menemukan prospek yang tepat? Karena kita telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan presentasi. Ya, banyak sekali teman-teman semuanya ini ya, begitu ada lead masuk di telepon, terus di handling, ngobrol di telepon, atau nanti diajak survei lokasi, ketemu ke kantornya, atau dia kadang ke kantor kita, banyak sekali kegagalannya adalah teman-teman terlalu bersemangat mengenalkan produknya teman-teman. Oh iya Pak, kebetulan kita lagi ada promo ini Pak, bla 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 bla. Semangat banget jelasin itu. Ya. Terus misalkan, wah ini Pak, ini adalah model baru, desain terbaru, bla 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 bla. Semangat banget misalnya itu. Ya. Begitu Anda semangat jelasin itu, si prospeknya ya karena memang prospeknya suka juga dengan desain rumahnya, dia, oh iya keren ya Mas ya. Nanya lagi si prospeknya. Anda ditanya, kalau yang ini harganya berapa Pak? Gitu. Terus nanya lagi tipe satunya berapa? Nanya lagi dalam rumah ini denahnya seperti apa ya? Anda semangat kan ketemu dengan prospek yang kayak gitu, banyak nanya kayak gitu, semangat Anda jelasin. Cek begitu terakhir harga misalkan ya, ternyata nggak masuk gitu loh. Maksudnya jauh di ini kan sayang banget ya. Kenapa? Karena tadi apa kita terlalu banyak ngobrolin tentang produk kita ke dia, ke konsumen. Kita terlalu banyak ngomong tentang kelebihan kita ke dia. Kita nggak pernah di dalam presentasi itu menggali yang namanya kebutuhan konsumen itu apa. Jarang banget. Padahal marketing real estate atau salesman property itu tugasnya adalah menggali kebutuhan
konsumen sebanyak mungkin. Tujuannya apa sebenarnya sih? Menemukan prospek yang tepat, teman-teman. Tujuannya untuk itu, supaya tahu. Lah, kalau ada tim penjualan sudah melakukan presentasi, ngiklan presentasi, terus ketika di briefing misalkan ya, ini tidak berhasil mendapatkan, ini orang pembelinya Pak A, ini dari mana kotanya? Enggak tahu misalkan. Oh, kerja di mana? Enggak tahu. Ya. Kira-kira budget anggarannya beli berapa? Enggak tahu. Kepinginnya rumah atau kos? Enggak tahu kan, susah. Ya. Artinya Anda hanya kepingin orang lain itu dengerin Anda ngomong tentang produk Anda, tetapi Anda tidak pernah punya empati untuk mendengarkan kebutuhan mereka itu sebenarnya apa, kemampuan mereka itu seperti apa. Ya. Banyak yang seperti itu gitu loh. Nah terus kalau Anda tidak berhasil seperti itu, Anda mau ngapain ini, mau diapain? Nggak akan ada ceritanya itu kita bisa jualan kalau kita nggak ngerti kebutuhannya konsumen, nggak bakalan. Udah, nggak usah jadi sales properti, jadi sales yang lain aja kalau nggak mau menggali kebutuhan calon konsumen. Bener, kalau jualan beras tuh nggak usah ditanya, Pak butuh beras enggak, semua orang butuh nasi, iya kan? Tapi ketika Anda berjualan ini gitu loh, mobil, rumah, produk investasi, ya kita harus dekat sama konsumen, sama calon konsumen. Kita harus tahu kepinginan yang ini apa sih. Dia kalau investasi sukanya investasi jangka pendek atau jangka panjang. Dia suka yang harganya dapatnya tinggi, resikonya tinggi juga nggak terlalu masalah, atau dia kepinginnya hanya resiko rendah aja. Yang penting low risk gitu, ya, lebih moderate investasinya. Ini semuanya teman-teman, ya ini kita harus tahu. Nggak bisa kita presentasi itu Anda belajar secara teknik bagus, tampilan presentasinya bagus, PowerPoint-nya bagus, tapi ketika Anda gagal mengetahui konsumen ini seperti apa, berat Anda akan melakukan closing. Ya tadi, Pak saya punya prospek Pak, semangat banget, setiap kali saya telepon, saya ajak survei, dia pasti datang Pak. Ya, saya ada punya produk baru, saya tawarin, dia mendengerin, kepingin ngajakin ketemuan untuk kita presentasi, kita jelasin produk segala macam. Tapi Anda gagal mengetahui kemampuan belinya. Begitu Anda sudah ngantar ke sana, ngantar ke sini, ngantar ke sana, ngantar ke sini, nggak tahunya dia nggak punya duit. Maksud saya. Artinya apa? Kegagalan menemukan yang tepat ini adalah kegagalan dalam melakukan presentasi sebenarnya. Ya, maka mindset presentasi yang benar itu bukan banyak bicara tapi banyak mendengarkan, tanda kutip. Ya, bukan banyak bicara tetapi pintar mendengarkan. Mendengarkan apa? Mengetahui sebanyak mungkin kebutuhan, keinginan calon customer Anda. Anda harus knowing your customer-nya bagus banget di situ. Ya, kenapa saya bilang seperti ini teman-teman? Siapakah proses yang tepat? Ya, ini adalah sebuah riset. Jadi kalau di dunia properti itu, ya prospek yang tepat itu apa? Ya, butuh barang itu hanya pengaruh 10%. Oh, butuh rumah, semua orang butuh. Kalau mau ke produk A, B, C, D, kita tinggal belokin mudah, ya, karena butuh barang. Keinginan untuk membeli, dia yang ingin untuk membeli, itu hanya pengaruhnya 10%. 20% adalah otoritas kewenangan beli, artinya dia punya otoritas gitu. Kalau misalkan dia di keluarga, kepala keluarganya, ya bukan anaknya, misalkan anaknya tetap urusan di orang tua, ya. Anda harus cari itu siapa yang pegang otoritas ini. Dan yang terakhir adalah 60% prospek yang tepat itu terjadi penjual. Karena apa? Karena kemampuan finansial membelinya sudah ada. Nah, maka teman-teman, tujuannya presentasi tadi itu sebenarnya menemukan ini loh. Dia itu butuh barangnya seperti apa sih? Inginnya investasi yang seperti apa? Dan akhirnya di level kemampuan atau dana, kesiapan dananya itu berapa? Kalau seperti ini sudah Anda ketahui, ya Anda akan mudah closing. Karena apa? Prospeknya sudah tepat. Anda mau jungkir balik kayak apa? Duitnya belum ada, duitnya belum siap. Ya, kok bisa terjadi hal itu? Tadi kesalahan presentasinya. Karena Anda nggak mendengarin, Anda nggak mau nanya, nanyanya nggak tahu caranya. Pak saya tanya kok nggak dijawab ya? Ya memang ada caranya. Anda baru kenal tiba-tiba nanya, Pak gajimu berapa? Ya nggak mungkin kan gitu.
Ya, jadi ada tekniknya, cara ngomongnya, apa kata-kata yang mau dipakai di awal, bagaimana membuat orang itu bahkan akhirnya bercerita sendiri. Saya sering kayak gitu. Oh gini loh Mas Nuri, sebenarnya uang kita itu hanya ada sekian dulu. Tapi nanti 2 bulan lagi kita ada sekian Mas Nuri, ada masuk dari pencairan misalkan deposito dan lain sebagainya. Itu adalah suatu teknik supaya akhirnya mereka keluar. Apa? Kalau mereka sudah percaya sama Anda, isi dompetnya dibuka gitu loh maksudnya. Ya, dikasihin dompetnya itu, maksudnya diserahin, ya, maksudnya terbuka dia menunjukkan kondisinya. Ya, itu adalah teknik-teknik soft skill tadi, mempengaruhi, membuat orang lain percaya, itu teknik soft skill. Kita ajarkan nanti juga di workshop dari Strategy Marketer, itu secara praktek juga kita ajarkan dan kita bongkar mindsetnya betul-betul. Ya, kalau Anda sudah bisa mendapatkan hatinya seseorang, kepalanya akan dikasih. Ya. Itu saya baca buku, itu di buku, bukan kata-kata saya, itu di bukunya Dale Carnegie kalau nggak salah. Judulnya How to Influence People. Kalau nggak itu, ya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku lama banget, buku itu buku jadul, buku apa, kitabnya para direct selling, ya, itu luar biasa buku itu. Ya. Kalau Anda bisa mengambil hatinya seseorang, kepalanya dikasihin. Kalau Anda sudah bisa tahu cara berkomunikasi dengan baik dengan orang itu, jualan tuh mudah Pak, nggak ada yang susah. Ya kalau orangnya tepat, ya, maksudnya tepat ini yang punya duit tadi gitu loh. Ya meskipun Anda berhasil, Pak, saya sudah enak nih hubungan sama yang Pak A ini, ya. Sudah enak saya komunikasi dengan Pak A, tapi Anda lupa gali kemampuan dananya. Ya nggak jadi beli, ya hubungan baik aja, mungkin ngopi, yang nggak ngafe gitu aja cuman karena akhirnya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, ya waktu saya nggak kerasa juga udah hampir 1 jam ya. Prospek yang tepat, ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya mindsetnya, ya? Apa kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang real estate marketing? Yang pertama adalah pengetahuan produk, iya. Ya. Yang kedua adalah skill menjual, bayangin. Ya, menjual ini ada skillnya. Nggak cukup hanya pengetahuan produk, teman-teman. Ya, ada skill menjual. Skill menjual ini termasuk dari soft skill tadi. Bagaimana Anda mempengaruhi orang lain, membuat orang percaya, membuat orang nyaman. Itu ada di situ di skill menjual ini. Terus yang ketiga adalah pengetahuan tentang prospek loh. Pengetahuan tentang prospek itu dibutuhkan. Ya. Jadi kalau Anda mau menjual sesuatu, tapi Anda nggak kenal sama prospek Anda, teman-teman. Anda nggak tahu sama prospek Anda, ya nggak bisa. Salah, beda orang, beda tipe orang aja beda. Ya. Nanti kita akan pelajarin. Ada orang yang tipenya visual, ada orang yang tipenya auditori, pendengaran, ada orang yang tipenya kinestetik, dia lebih perasa atau lebih kan dengan sentuhan gitu, ya. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau dengan orang visual, maka Anda harus ngapain jelasinnya? Kata-katanya harus apa yang dipakai gitu. Kalau dengan visual. Lah kalau orang dengan auditori, maka Anda harus melakukan apa supaya mereka bisa mudah untuk mengenal nyaman dengan Anda. Ada caranya, ya. Jadi prospek ini kita ketahui dulu. Salah satunya adalah apa? Motif belinya apa. Terus dia tipe apa nih? Dia tipe yang sukanya sebenarnya apa kata dia sendiri. Jadi dia mengambil keputusan itu menurut dia sendiri, ataukah dia tipe adalah referensi. Dia harus dari orang lain. Kalau ada orang lain bilang bagus, maka dia percaya gitu. Atau ada juga yang misalkan dengan bahwa dia tipikal data gitu. Dia nggak percaya sama orang lain, dia tipenya data. Kalau ada data yang berbicara tentang sesuatu fakta atau sesuatu penawaran, maka dia baru percaya. Ada. Dan ini kita masuknya lain-lain, teman-teman. Saya ada pernah jualan produk investasi, ya, seharga juta miliaran lah ya. Itu posisinya yang dipakai bukan data, enggak, ya. Hanya apa? Hubungan, kenyamanan, relationship, ya. Referensi ada. Dia nggak ngeliat data tapi referensi. Oh, lu ikut, lu ngambil produk di sini gitu.
ngambil juga ada gitu loh. Kalau yang seperti itu ya kita lakukan. Jangan nggak usah udah ngomong detail-detail banget, mau disampaikan, nggak usah. Ketika mereka tipenya referensial, maka Anda tinggal ngomong bahwa ini ambil misalkan. Oh, ini direferensikan oleh ini. Perumahan Anda direferensikan oleh A, oleh kakaknya, oleh temannya, dan lain sebagainya. Ya. Anda pengetahuan tentang prospek ini penting. Enggak bisa ngantem rata, ini caranya gini, harus dipresentasi dari awal. Enggak, semuanya itu tipikal orang itu macam-macam. Nanti orang yang sanguin, misalkan orang yang visual, orang ekstrovert, introvert, itu beda caranya. Dan kita akan pelajarin di The Next Level Marketer. Masing-masing tipe ini, orang ini, sehingga kita masuknya itu gampang. Ada yang nggak jelasin, ada kok. Ambil unit gitu kan juga ada. Ya, beberapa kali kami dan tim itu dulu itu jualan tanpa orang datang loh, bayangin, hanya di telepon. Ya karena memang udah tahu, oh yang ini seperti ini, gitu. Ya. Terus kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang adalah network. Ya, keempatnya jaringan, networking. Ya itu juga butuh. Oleh karena itu network ini penting. Karena dari network ini kita punya relasi. Ya. Jadi gini teman-teman, apa sih pentingnya network? Network itu bukan berarti bahwa oh iya saya mau perbanyak orang supaya nanti orang ini kenal, saya dikenalin sama temannya, nanti beli, enggak juga gitu loh. Ya, kita berjejaring itu bisa jadi dengan pekerjaan yang sama dengan kita, ya kan? Karena ini terjadi, ya. Ada seorang konsumen, ya kebetulan konsumennya tim saya, dan orang ini tidak kenal sama saya, tidak pernah ketemu gitu, ya, di kota lain gitu. Dia konsumennya tim saya sebenarnya, tapi pada waktu tim sudah resign, ya, akhirnya memiliki tim agensi sendiri. Dia punya konsumen sangat bagus handlingnya si agent ini, ya. Kebetulan suatu saat konsumen ini pengen beli di Kota Malang. Ya, pengen beli di Kota Malang. Ya karena kita berjejaring dengan beberapa teman-teman marketing yang lain, akhirnya direferensiin. Oh iya Pak, nanti kalau di Malang biar dibantu sama teman saya Pak. Ini dulu partner saya, ini dulu atasan saya, misalkan kayak gitu. Apapun lah, intinya menceritakan itu. Walhasil proses building rapotnya jauh lebih cepat, lebih nyaman. Nelpon itu nggak pernah ketemu sama sekali Pak, bayangin, nggak pernah ketemu sama sekali. Telepon kita jelasin ya karena direferensiin tadi kan, maka sudah membangun suatu kepercayaan di dalam konsumennya sendiri, dan langsung ITC, bahkan transaksi pada waktu itu 1,1 M di payment 500 juta dulu, ya itu nggak ngelihat lokasi, nggak lihat lokasi sama sekali karena pembelinya memang dari Kalimantan. Lokasi kita di mana? Nggak ngelihat sama lokasi sama sekali, 500 juta masuk, baru lihat lokasi itu begitu mau start pembangunan, tanda tangan order bangun itu loh. Baru dia datang ke lokasi, bayangin. Ya, kekuatan network. Kenapa? Dia bukan percaya sama saya, tapi dia sudah percaya dengan agent yang sebelumnya, yang kalau menghandle itu sangat bagus gitu loh. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu kekuatan network. Dan luar biasanya konsumen ini, ya, ini beli tiap tahun beli properti, ya. Awal kemarin pertama dengan saya waktu di handle itu beli 1,2 M, terus selanjutnya beli 2,7 M. Ini kekuatan sebuah network, ya. Jadi teman-teman jangan meremehkan network. Bisa jadi, ya, bisa jadi Anda punya konsumen, misalkan nih ada marketing dari developer lain sekalipun, ya. Tetapi karena kotanya berbeda, sehingga ketika konsumen dia itu kepingin beli di kotanya kita menjadi orang yang diferensikan, bisa jadi itu juga akan mudah, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa sih kok workshop saya selalu saya adakan di hotel? Kenapa nggak diajarin ke masing-masing developer aja? Enggak. Salah satunya adalah saya membangun network, gitu. Ya, supaya marketing juga belajar membangun networking tadi, kayak gitu. Artinya apa? Ya seperti yang saya alami tadi, ada manfaat di situ juga, teman-teman. Ya,
Bener, serius. Kalau teman-teman tanya ke saya, Pak lebih powerful mana? Pak Nuri kasih training in-house hanya satu perusahaan, sama banyak perusahaan yang ikut dengan tempat yang jauh lebih kondusif. Saya ngomong banyak perusahaan yang ikut. Karena dari situ keseriusan belajar tim marketing kita itu jauh lebih tinggi. Gitu teman-teman. Ya. Oke, nomor 5 adalah manajemen waktu. Ya. Wow, sudah 1 jam. Manajemen waktu dan uang dan tenaga. Ya tetaplah ya. Butuh uang dan tenaga. Orang apa jalan-jalan aja juga butuh uang dan tenaga kan gitu loh. Masa kita mau bisnis, mau cari duit untuk masa depan kita kok nggak pakai uang dan tenaga. Oke, itu teman-teman semuanya. Jadi materi saya sementara ini itu nanti mungkin kalau ada tanya jawab boleh ya, kita kasih tanya jawab aja. Jadi sekali lagi, the next level mindset ya, saya kepingin teman-teman di salesman properti ini punya mindset yang berbeda. Ya, saya ngomong jadilah yang terbaik yang kamu bisa. Being the best you can be. Ya. Menjadi the next level relationship marketer. Ya, saya memasukkan mindset ini kepada semua circle ya. Baik di Zoom, di workshop saya. Menjadi the next level marketer adalah tentang bagaimana Anda melakukan profesi ini dengan sungguh-sungguh, melakukan lebih baik, dengan lebih bijak dan smart, serta memiliki kemampuan yang terus harus selalu dikembangkan. Menjalani profesi ini dengan semangat dan bahagia tentunya, sehingga akan membawa Anda ke level kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat, serta bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin membentuk sebuah komunitas salesman property yang memang mempunyai jiwa the next level, ya, being the best you can be. Anda jangan puas dengan apa posisi Anda sekarang, gitu loh, ya. Selalu menjadi lebih baik, melakukan lebih baik, melayani orang lebih banyak, ya, bermanfaat dengan orang lebih banyak. Oke, saya bilang jadilah expert di bidang yang Anda tekunin, teman-teman. Ya, Anda harus expert di bidang yang teman-teman tekuni, harus gitu.